Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang penggolongan obat menurut perundang-undangan. Anggota kelompoknya terdiri dari sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian obat. Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Selanjutnya penggolongan obat bebas yang pertama yaitu obat bebas, yaitu obat yang dijual bebas di pasaran, dapat dibeli tanpa resep dokter, dan bertanda khusus pada kemasan dan etiket adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya contoh obat bebas yaitu yang pertama ada Sanmol dengan kandungan paracetamol, indikasinya untuk analgesik dan antipiretik. Selanjutnya Diatabs dengan kandungan Atapulgit sebagai anti diare dan Antasidadoen dengan kandungan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, indikasinya untuk mengobati sakit MAH. Selanjutnya penggolongan yang kedua yaitu obat bebas terbatas yang termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda dari obat bebas terbatas yaitu lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya tanda peringatan pada obat bebas terbatas yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Selanjutnya contoh obat-obatannya yang pertama untuk P1 yaitu CTM, indikasinya untuk antihistamin. Yang kedua yaitu P2, contohnya betadine kumur untuk faringitis atau radang tenggorokan, radang gusi, dan radang amandel. Yang ketiga yaitu P nomor 3, contohnya itu Kalpanax, indikasinya untuk sakit panu, kadas, kutu air, dan penyakit jamur pada kulit lainnya. Dan yang keempat yaitu Cigarettes asma untuk mengobati asma. Dan P nomor 5 yaitu Dulcolax Supo sebagai pencahar. Dan P nomor 6 yaitu Superoid Supo atau analgesik untuk hemoroid atau wasir. Ini undang-undang yang mengatur tentang penggolongan obat bebas dan bebas terbatas. Saya akan menjelaskan tentang obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, di mana pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang di dalamnya terdapat huruf K yang menyentuh garis tepi. Ini dijelaskan pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 02396/A SK 8/1986 tentang tanda khusus obat keras daftar G. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 0239 tahun 86 tentang tanda khusus pada daftar obat G, yaitu pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras. Ketentuan dimaksud dalam ayat 1 merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat harus dengan resep dokter. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium atau selofan, vial, ampul, tube, atau wadah lain jika wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar. Semua obat yang disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Semua obat yang digunakan untuk parenteral, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan. Semua obat baru kecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Contoh obat keras sendiri yaitu yang pertama ada digoxin, di mana indikasinya untuk pengobatan CHF, fibrilasi atrium, flutter atrium, takikardia atrium paroksimal, shock kardiogenik.
Lalu yang kedua ada lidocaine, di mana indikasinya yaitu manajemen akut aritmia ventrikel, anestesi topikal pada kelainan kulit lokal, anestesi lokal dari selaput lendir yang dapat diakses. Yang ketiga ada nitrogliseril, indikasinya yaitu pengobatan angina akut, profilaksis angina, kontrol tekanan darah pada hipertensi perioperatif atau intraoperatif secara IV. Lalu yang keempat ada papaverin HCl, indikasinya sendiri untuk penggunaan oral menghilangkan iskemia cerebral dan perifer. Untuk parenteral indikasinya yaitu angina pectoris, emboli perifer dan paru, penyakit pembuluh darah perifer. Lalu yang kelima ada diltiazem untuk penggunaan oral sebagai pengobatan angina pectori, angina stabil kronis. Untuk penggunaan parenteral sebagai pengobatan fibrilasi atrium atau flutter, takikardi supraventrikular paroksimal. Untuk alat kesehatan sendiri diatur dalam PP Republik Indonesia nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alkes. Pasal 16 yaitu penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter dan tanpa resep dokter. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 1978 tentang jarum suntik, semprit suntik, pipa pemadatan, dan anhidrida asam asetat, yang pertama, produksi, impor, dan atau penyalur jarum suntik dan semprit suntik harus mendapatkan izin khusus dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Lalu yang kedua, jarum suntik dan semprit suntik hanya boleh diedarkan oleh pedagang alat kesehatan dan apotik. Yang ketiga, pedagang alat kesehatan dan kosmetik hanya boleh menjual jarum suntik dan semprit suntik kepada unit kesehatan, laboratorium, dan dokter serta usaha peternakan yang terdaftar pada Dinas Peternakan. Yang keempat, pada setiap penjualan atau penyerahan jarum suntik dan semprit suntik harus dicatat nama dan alamat pembeli atau penerima, surat izin praktek atau surat keterangan dari Dinas Peternakan setempat dan jumlahnya. Jarum suntik dan semprit suntik itu masuk ke dalam golongan obat keras. Yang pertama itu ada jarum suntik, jenis jarumnya itu jarum suntik umum. Keterangannya besar kecilnya jarum suntik ditentukan dengan nomor-nomor yang biasa digunakan adalah nomor 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, dan 27G. Makin besar nomornya, makin kecil diameter jarum suntiknya. Lalu selanjutnya ada jarum suntik gigi, di mana jarum suntik ini tersedia dalam 3 ukuran, yaitu ukuran 25G, 27G, dan 30G, di mana jarum suntik tersebut berujung 2. Lalu selanjutnya ada jarum suntik bersayap, di mana jarum ini berukuran 18G sampai 25G, digunakan sebagai vena tambahan atau perpanjangan vena dari tubuh kita untuk pengobatan. Yang selanjutnya itu ada semprit suntik, di mana jenis sempritnya pertama yaitu tuberkulin siring. Alat ini khusus digunakan untuk menyuntikkan tuberkulin. Alat ini berkapasitas volume 1 mili dengan pembagian skala 0,01 mili. Selanjutnya ada gliserin siring, di mana umumnya terbuat dari logam atau stainless steel. Bentuknya seperti alat suntik biasa, namun kapasitas volumenya lebih besar yaitu 30 mili, 50 mili, dan 100 mili. Ujung kanul agak melengkung ke bawah dengan ujung berkepala. Lalu selanjutnya ada insulin siring. Alat suntik ini khusus untuk menyuntikkan insulin, kapasitas volumenya juga 1,0 mili. Ini untuk surat pesanan kebutuhan obat reguler seperti obat bebas terbatas, dan obat keras, di mana surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap menurut Perka Bepom nomor 4 tahun 2018. Selanjutnya, narkotika, di mana obat ini berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam penggolongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang tercantum pada Perka Bepom nomor 4 tahun 2018. Yang selanjutnya, penggolongan narkotika sendiri
bagi atas 3 menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 35 tahun 2019 tentang narkotika. Yang pertama ada golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, potensinya sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lalu untuk golongan 2, khasiat untuk pengobatan atau terapi pilihan terakhir dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lalu untuk golongan 3, daya adiktifnya ringan, khasiat untuk pengobatan dan penelitian dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika berdasarkan golongan, yang pertama opium, kokain, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, dan lain-lain. Untuk golongan yang kedua, contohnya seperti alfa-metadol, fentanyl, metadon, morfin, petidin, dan lain-lain. Untuk golongan ketiga, etilmorfin, kodein, asetil dihidrokodein, propiram, dan lain-lain, yang tercantum pada Permenkes nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Contoh obat narkotika, yang pertama itu ada amfetamin dan metamfetamin yang masuk ke dalam golongan 1. Indikasinya untuk narkolepsi dan attention deficit disorder with hyperactivity untuk amfetamin dan juga metamfetamin yang biasanya digunakan untuk tambahan obesitas eksogen jangka pendek. Lalu untuk golongan 2 yang ada fentanyl, indikasinya analgesik sebelum, selama, dan sesudah anestesi. Lalu yang kedua ada petidin, oral dan parenteral, digunakan untuk menghilangkan nyeri sedang hingga berat, sedasi sebelum operasi, dukungan anestesi, analgesia obstetris. Lalu yang ketiga ada morfin. Morfin sendiri indikasinya untuk analgesik akut dan kronis sedang hingga berat, tambahan anestesi, analgesia selama persalinan, penata laksanaan nyeri yang tidak responsif terhadap analgesik dan narkotik. Lalu yang untuk golongan 3 itu ada kodein, di mana indikasinya untuk menghilangkan nyeri ringan, sedang, dan sebagai cough suppression atau antitusif. Ini tercantum pada A to Z Drugs Facts tahun 2003. Undang-undang terkait narkotika yang pertama itu tahun 2009, di mana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika yang kemudian berubah pada tahun 2014 dan 2017, yang tercantum pada PMK RI nomor 13 tahun 2014 perubahan penggolongan narkotika golongan 1 dan PMK nomor 2 tahun 2017 perubahan penggolongan narkotika. Lalu berubah kembali pada tahun 2013 Permenkes Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika. Lalu yang paling terbaru pada tahun 2019 menjadi Permenkes Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Ini untuk contoh surat pesanan narkotika, di mana menurut Perka Bepom nomor 4 tahun 2018, satu surat pesanan hanya berlaku untuk satu jenis dan satu kekuatan narkotika. Surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika yaitu Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obat psikotropika. Nah, obat psikotropika ini menurut Per Bepom nomor 4 tahun 2018 adalah obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk penandaan obat psikotropika sendiri adalah lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Ini menurut Kemenkes nomor 02396 tahun 1986. Selanjutnya, penggolongan obat psikotropika ini ada 4. Yang golongan pertama itu hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ini potensinya sangat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya tenamfetamin, mekatinona, katinona, tenoksilidina. Untuk golongan 2, ini dapat digunakan untuk terapi dan ilmu pengetahuan. Potensinya kuat untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amineptina, metilfedina, sekobarbital.
Untuk golongan 3, ini dapat digunakan untuk terapi dan ilmu pengetahuan. Potensinya sedang untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya pentobarbital, amlodipine, tansosin, flunitrazepam, buprenorfin. Yang terakhir golongan 4, ini banyak digunakan untuk terapi dan ilmu pengetahuan. Potensinya ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya diazepam, phenobarbital, clobazam, lorazepam. Ini contoh obat psikotropika yang ada di pasaran. Untuk golongan 2 ini ada Ritalin tablet, isinya metilfedinat. Ini indikasinya untuk gangguan konsentrasi, hiperaktivitas, narkolepsi. Untuk golongan ketiga ini contohnya buprenorfin. Nah, ini indikasinya untuk terapi substitusi untuk pengobatan ketergantungan obat opioid dalam kerangka pengobatan medis. Selanjutnya golongan 4 nih ada analsik dan phenobarbital. Analsik sendiri ini kandungannya ada metampirol 500 mg dan diazepam 2 mg. Indikasinya untuk sakit kepala, nyeri otot, pinggang dan sendi. Terus phenobarbital tablet ini indikasinya untuk antikonvulsi, hipnotik, dan sedatif. Ini menurut ISO volume 52 tahun 2019. Ini contoh format surat pemesanan psikotropika. Nah, untuk surat pemesanan psikotropika ini dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Ini menurut Per BPOM nomor 4 tahun 2018. Selanjutnya obat perkusor. Nah, perkusor sendiri adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam narkotika dan psikotropika. Ini menurut Per BPOM nomor 4 tahun 2018. Menurut PP nomor 44 tahun 2010 ada 23 zat sebagai perkusor, dikelompokkan ke dalam 2 tabel. Ada tabel 1 dan tabel 2. Zat-zat yang terdapat dalam tabel 1 akan diawasi lebih ketat dibandingkan zat-zat yang terdapat dalam tabel 2. Tabel 1 ini ada asetik anhidrat, ephedrin, ergometrin, ergotamin, isosafrol, dan lain-lain. Untuk tabel 2 ini ada aseton, antranalik asid, etil eter, hidroklorik asid, piperidin, dan lain-lain. Ini contoh-contoh obat perkusor yang ada di pasaran. Yang pertama itu ada metergin tablet. Ini isinya ada metilergometrin hidrogen maleat 0,125 mg. Indikasinya untuk subinvolusi lokiometra, pendarahan pada masa nifas. Selanjutnya ada tremensa tablet. Ini isinya ada pseudoephedrin 60 mg sama thiopelidin HCl 2,5 mg. Indikasinya untuk flu karena alergi pada saluran nafas atas atau yang memerlukan dekongestan dan antihistamin. Selanjutnya ada Fexofet tablet. Ini kandungannya ada 60 mg fexofenadin HCl dan 120 mg pseudoephedrin HCl. Ini menurut ISO volume 52 tahun 2019. Ini contoh surat pemesanan perkusor. Jadi surat pemesanan perkusor ini sekurang-kurangnya dibuat 3 rangkap menurut Per BPOM nomor 4 tahun 2018. Saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan tentang obat-obat tertentu. Nah, obat-obat tertentu di sini obat yang sering disalahgunakan yang disebut sebagai obat tertentu ini karena bekerja di sistem susunan saraf pusat. Nah, selain narkotika dan psikotropika, yaitu pada penggunaan di atas, dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiktif dan perubahan khas yang pada aktivitas mental dan perilaku. Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Fasilitas pelayanan kefarmasian dalam menyerahkan obat-obat tertentu wajib berdasarkan resep atau salinan resep. Tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat. Fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana disebut dalam
Pasal 4 ayat 4 dilarang menyerahkan OOT yang mengandung dextromethorphan secara langsung kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Nah, ini contoh-contoh obatnya. Contoh-contoh obatnya itu tramadol, yaitu indikasinya sebagai nyeri sedang hingga berat. Dehexydenavir sebagai pengobatan Parkinson, terapi adjuvan dengan levodopa. Chlorpromazine, manajemen gangguan psikotik. Amitriptilin, meringankan depresi. Haloperidol, manajemen gangguan psikotik, kontrol penggunaan. Tureta pada anak-anak dan orang dewasa. Dextromethorphan yang biasanya kita jumpai di pasaran yang banyak banget itu. Nah, penata laksanaannya sebagai penata laksanaan batuk tidak produktif. Nah, ini untuk surat pesanannya, untuk surat pesanan obat-obat tertentu. Nah, swamedikasi, saya akan melanjutkannya. Swamedikasi adalah pemilihan dan menggunakan obat, termasuk menggunakan pengobatan herbal dan tradisional oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit atau gejala penyakit. Kondisi penyakit umum yang biasanya ringan, ya biasanya kayak sakit kepala atau demam, flu dan batuk, dan mual mah yang sekiranya yang ringan bisa disembuhkan dengan swamedikasi sendiri gitu. Nah, mengapa perlu swamedikasi? Nah, di sini kenapa perlu swamedikasi itu karena ada faktor yaitu sosial ekonomi, gaya hidup, faktor kesehatan lingkungan, kemudahan memperoleh produk obat, ketersediaan produk baru. Nah, dari presentasi di sini, presentasi penduduk yang melakukan swamedikasi karena keluhan kesehatan yang dialami sekitar 62% menurut Badan Pusat Statistik. Riskesdas, rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi tentang swamedikasi. Di sini ada swamedikasi yang rasional itu seperti apa? Berdasarkan prinsipnya yaitu ada 5T plus 1W, di mana 5T plus 1W ini terdiri atas tepat pasien, tepat indikasi. Jadi obat yang kita berikan harus sesuai dengan keluhan atau penyakit pasien. Lalu ada tepat pemilihan obat, tepat dosis, di mana jika dosisnya berlebihan akan meningkatkan resiko efek samping, dan jika terlalu kecil efektivitasnya tidak tercapai. Lalu ada tepat informasi, itu berisi cara penggunaan, interval pemberian obat, lama pemberian. Lalu ada terakhir ada 1W-nya yaitu waspada efek samping obat. Untuk cara swamedikasi yang baik dan benar, di sini yang pertama mengetahui jenis obat yang diperlukan untuk mengatasi penyakitnya. Lalu yang kedua ada mengetahui kegunaan setiap obat. Setelah itu ada gunakan obat secara benar, baik dari cara pakai, aturan, lama pemakaian, dan harus mengetahui batas kapan harus menghentikan self medication-nya. Jadi kita harus tahu kapan kita harus menghentikan self medication, dan apabila efek samping itu berlanjut, kita harus segera meminta pertolongan kepada petugas kesehatan. Yang dimaksud di sini mungkin dokter atau apoteker. Lalu yang keempat ada mengetahui efek samping dari obat dan mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut. Lalu untuk kriteria obat yang digunakan dalam swamedikasi, yang pertama tidak dikontraindikasikan bagi wanita hamil, anak kurang dari 2 tahun, dan orang tua berumur lebih dari 65 tahun. Jadi apabila ada pasien yang berumur dalam larangan ini, baik itu wanita hamil, anak kurang dari 2 tahun, dan orang tua lebih dari 65 tahun, maka apoteker tidak boleh memberikan obat-obatan yang termasuk dalam swamedikasi seperti itu. Lalu yang masuk poin kedua yaitu pengobatan yang dilakukan sendiri tidak memberi resiko pada kelanjutan penyakit. Jadi untuk kriteria penyakitnya sendiri yaitu untuk penyakit-penyakit umum dengan gejala penyakit tidak boleh lebih dari 3 hari. Lalu yang ketiga ada penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat ada penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia dan rasio keamanan obat terjamin.
Ini untuk jenis obat yang boleh digunakan. Yang pertama ada OTC atau over the counter, itu yang termasuk over the counter itu obat bebas dan obat bebas terbatas. Itu bisa didapatkan baik di Alfamart, Indomaret, lalu di apotek, khususnya apotek tentunya, dan di toko obat. Lalu yang kedua ada OWA atau obat wajib apotek, yaitu obat keras yang masuk daftar OWA yang boleh diserahkan oleh apoteker dan harus dilakukan konseling. Itu tentunya hanya bisa diperoleh di apotek. Lalu yang terakhir ada suplemen, itu baik berupa vitamin dan mineral. Lalu di sini ada peran apoteker dalam swamedikasi. Yang pertama, peran apoteker dalam swamedikasi itu berdasarkan ASHP tahun 2008, yaitu pharmaceutical care, di mana asuhan kefarmasian sendiri berubah dari produk oriented ke pasien oriented. Jadi kita harus menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Lalu yang kedua, berdasarkan pelayanan kefarmasian, itu berdasarkan Permenkes tahun 2016 bahwa pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan standar pelayanan kefarmasian di apotek sendiri yaitu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Lalu untuk pelayanan farmasi klinik itu diwajibkan ada konseling. Nah, ini aspek bagaimana cara kita melakukan swamedikasi khususnya bagi apoteker. Itu yang pertama, kita harus bertanya dulu kepada pasien sebelum pemberian obat. Di sini ada yang pertama metode AS method. Nah, AS method sendiri itu untuk A yaitu age, usia. Jadi kita harus mengetahui usia pasien berapa dan apakah usianya masuk ke dalam kriteria pasien yang boleh diberikan swamedikasi. Lalu ada S, self or someone else, jadi dirinya sendiri yang sakit atau orang lain yang sakit. Lalu yang ketiga ada medication, M, jadi obat yang sudah digunakan apa untuk mengatasi gejalanya. Lalu ada E, extra medicine, yaitu usaha lain untuk mengatasi gejala, mungkin itu adalah usaha non farmakologi yang telah dilakukan oleh pasien. Lalu ada T, time persisting, lama gejala. Jadi pasien sudah merasakan gejala itu berapa hari. Lalu untuk H, histori, riwayat penyakit pasien. Ini tentunya akan berpengaruh pada pemilihan obat untuk swamedikasi pasien. Lalu O, ada other symptoms, dan D, danger symptoms atau gejala lain yang berbahaya. Lalu ketika kita memberikan obat dalam swamedikasi, wajib memuat pemberian informasi obat yang meliputi aspek yang pertama ada nama obat dan kandungan, khasiat, dosis, cara pemakaian obat, efek samping, waktu pemakaian, lama pemakaian, hal yang harus diperhatikan sewaktu minum obat atau jika lupa minum obat, cara penyimpanan obat, dan informasi tambahan lain di sini berupa terapi non farmakologinya. Lalu untuk hal yang harus disampaikan apoteker kepada pasien saat swamedikasi, yang pertama yaitu pemakaian obat tidak untuk digunakan secara terus-menerus. Nah, ini untuk ketentuannya, jadi hanya boleh digunakan tidak lebih dari 3 hari. Jadi apabila pasien tersebut misalnya batuk dan dia sudah lebih dari 3 hari dan setelah minum obat swamedikasi itu tidak sembuh-sembuh, itu penggunaan obatnya tidak boleh diteruskan dan harus pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Lalu yang kedua ada gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Lalu setelah itu yang ketiga ada bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaannya dan tanyakan pada apoteker atau dokter. Ini bersangkut paut dengan poin 1 yang tadi saya jelaskan. Lalu yang keempat, hindari penggunaan obat orang lain meskipun gejala penyakitnya sama. Nah, ini dikarenakan tubuh manusia itu mempunyai fungsi fisiologis yang berbeda-beda. Jadi belum tentu obat yang kita terima itu sama. Nah, di sini ada referensi yang kita gunakan. Sudah. Baik, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Saya mewakili teman-teman.
Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.